Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kedondong, buah rambutan. Belinya di Sukabumi. Sebelum presentasi dilaksanakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rafi Irfan Lubis dengan NIM 120140219 dari TPB 54 Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil program yang telah saya buat. Latar belakang program pertama. Pada program pertama, saya menggunakan program matematika. Sistem koordinat kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik 0,0. Titik ini disebut sebagai titik asal. Pada sistem koordinat kartesius, bidang terbagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran pertama, yang mana X dan Y-nya positif, kuadran kedua, X-nya negatif dan Y-nya positif, kuadran ketiga, X dan Y-nya negatif, dan kuadran 4, X positif dan Y-nya negatif. Setiap titik pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan A, B, dengan A merupakan jarak titik P ke sumbu Y dan B menyatakan jarak titik P ke sumbu X. Jarak dalam koordinat kartesius dapat ditentukan jika sudah diketahui titik pertama dan titik kedua. Rumus untuk menentukan jarak adalah D, P, Q, akar dari C kurang A kuadrat ditambah D kurang B kuadrat, di mana P merupakan titik pertama dengan X adalah A dan Y adalah B. Sedangkan Q merupakan titik kedua dengan X adalah C dan Y adalah D. Kemudian kita akan masuk ke flowchart matematika yang telah saya buat. Pada fungsi utama ini, saya mendeklarasikan sumbu X dengan array 100, terus mendeklarasikan integer sumbu Y dengan array 100 juga, terus mendeklarasikan integer X, di mana X sama dengan 0, integer Y sama dengan 0, integer jumlah, integer akar, integer I, dan string titik. Kemudian kita masuk ke perulangan for, di mana I dimulai dari 0 hingga mencapai 1. Di sini kita dapat lihat ada percabangan, di mana percabangan ini ketika I sama dengan 0, maka titik akan berisi menjadi pertama. Namun ketika I tidak sama dengan 0 atau bernilai salah, titik akan berisi kedua. Sini dapat kita lihat ada output. Outputnya adalah masukkan titik, di mana titiknya itu akan kembali lagi ke yang atas ini, titik pertama atau titik kedua. Kemudian kita masukkan inputnya. Inputnya sumbu X. Kita masukkan sumbu X-nya berapa, kemudian inputkan lagi sumbu Y-nya. Ketika sudah memasukkan itu, program akan melakukan perhitungan, di mana X sama dengan sumbu X pertama akan dikurang dengan X. Kemudian X dikali dengan X adalah X dikali dengan X. Ini adalah ini berfungsi untuk kuadratnya. Kemudian begitu juga dengan Y. Y sama dengan sumbu Y pertama dikurang dengan Y. Kemudian Y akan dikuadratkan. Dari situ dijumlahlah X ditambah dengan Y. Dari kemudian setelah dijumlah akan diakarkan. Kemudian kita masuk kembali ke perulangan for, di mana perulangan ini juga dimulai dari 0 hingga mencapai batasnya 1. Di sini looping for-nya berisi percabangan, yang mana percabangan ini untuk menentukan tempat kuadratnya, di mana pada percabangan pertama ketika I sama dengan 0 itu akan mengeluarkan inputan titik pertama jika benar, namun jika salah inputannya adalah titik kedua. Sumbu I, sumbu X lebih dari 0 dan sumbu Y lebih dari 0,
maka outputnya adalah titik berada pada kuadran pertama. Namun, jika X kurang dari 0 dan sumbu Y lebih dari 0, mengeluarkan output titik berada pada kuadran kedua. Kemudian pada yang ketiga, jika sumbu X kurang dari 0 dan sumbu Y kurang dari 0, maka akan mengeluarkan output titik berada di kuadran 3. Kemudian, jika sumbu X lebih dari 0 dan sumbu Y kurang dari 0, maka program akan mengeluarkan output titik berada di kuadran 4. Kemudian, jika sumbu X sama dengan 0 dan sumbu Y sama dengan 0, maka output akan mengeluarkan titik berada di titik pusat atau titik asal. Jika sumbu X sama dengan 0, ini program akan mengeluarkan output titik berada di garis sumbu X. Sedangkan jika sumbu Y sama dengan 0, maka titik akan mengeluarkan titik berada di garis sumbu Y. Dari percabangan ini akan dikeluarkan juga output. Setelah percabangan ini akan dikeluarkan output. Jadi jarak dari titik pertama ke titik kedua sejauh output akar. Sebagaimana yang telah kita lihat pada looping for yang pertama. Berikut ini adalah program matematika yang telah saya buat. Di sini kita akan mendeklarasikan library iostream dan library math. Di mana kemudian kita masuk ke fungsi utama. Di fungsi utama ini, program akan mengeluarkan output nama, NIM, program studi saya, dan judul dari aplikasi yang saya buat. Kemudian saya mendeklarasikan float sumbu X, sumbu Y, kurang X, kurang Y jumlah akar. Terus kemudian mendeklarasikan string titik ke, di mana ketika kurang X itu sama dengan 0 dan kurang Y sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke looping for, di mana integer I berawal dari 0 hingga mencapai kurang dari 2. Kemudian di sini terdapat percabangan untuk menentukan titik pertama atau titik kedua. Kemudian di sini ada kita akan melihat ada keluaran masukkan titik. Kemudian user akan melakukan inputan sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu di sini dapat kita lihat adalah perhitungan jarak titik pertama dan titik kedua, di mana jarak adalah akar kuadrat dari perjumlahan sumbu X dan sumbu Y yang telah dikurangi dan dikuadratkan. Kemudian kita masuk ke looping kedua. Pada looping for kedua ini, I dimulai dari 0 hingga mencapai kurang dari 2. Pada line 48 hingga line 52, kita juga akan melakukan percabangan untuk menentukan titik pertama atau titik kedua. Kemudian kita akan diperlihatkan pada line 55 hingga line 81, ini adalah menentukan percabangan untuk menentukan letak koordinat titik pertama dan titik kedua. Di mana ketika kondisi pertama, sumbu X lebih dari 0 dan sumbu Y kurang dari 0 akan mengeluarkan output berada di kuadran 1. Sumbu X kurang dari 0 dan sumbu Y lebih dari 0 berada di kuadran 2.
Jika sumbu X kurang dari 0 dan sumbu Y kurang dari 0 berada di kuadran 3. Jika sumbu X lebih dari 0 dan sumbu Y kurang dari 0 berada di kuadran 4. Jika sumbu X sama dengan 0, titik berada di garis sumbu X. Jika sumbu Y sama dengan 0, titik berada di garis sumbu Y. Namun, jika sumbu X sama dengan 0 dan sumbu Y sama dengan 0, maka program akan mengeluarkan output titik berada di titik pusat. Setelah itu, saya melakukan cout atau output, di mana jadi jarak dari titik pertama ke titik kedua sama dengan akar. Di sini saya akan memulai programnya. Saya akan memasukkan titik pertamanya adalah 1, X-nya adalah 1, Y-nya adalah 4. Kemudian titik keduanya adalah min 7 dan min 9. Dapat kita lihat bahwa titik pertama berada di kuadran 1 karena X dan Y-nya positif. Sedangkan titik kedua berada di kuadran 3 karena X dan Y-nya negatif. Kemudian program mengeluarkan output. Jadi jarak dari titik pertama ke titik kedua sejauh 26,2488. Kemudian program kedua, latar belakang dari program kedua, di mana program kedua ini adalah program dari mata kuliah biologi. Golongan darah menjadi hal yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan manusia karena bersifat herediter atau keturunan dari pewarisan orang tua. Istilah golongan darah mengacu pada seluruh sistem golongan darah yang terdiri dari antigen pada sel darah merah. Terdapat dua sistem ABO dan RH. Peraturan umum transfusi darah ialah antigen dan antibodi yang sama tidak boleh bertemu, karena jika bertemu, darah akan menggumpal. Pada sistem ABO, terdapat 4 golongan darah, yaitu A, B, O, dan AB. Terdapat 2 jenis RH, RH positif dan RH negatif. Jika RH positif, RH pendonor positif, maka pendonor tidak bisa mendonorkan darah kepada penerima yang RH-nya negatif, karena akan terjadi penggumpalan. Berikut ini adalah flowchart pada program kedua, yaitu biologi. Di sini dapat kita lihat pada fungsi utama, saya menginputkan string nama, string golongan darah, string RH, integer berat badan, integer X, di mana X sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke perulangan for, di mana mulai dari I mulai dari 0 hingga mencapai 1. Kemudian dari perulangan for ini, program akan meminta input nama, input golongan darah. Dari sini terdapat percabangan. Di sini terdapat percabangan golongan darah jika sama dengan A atau golongan darah sama dengan B, atau golongan darah sama dengan O, atau golongan darah sama dengan AB. Di luar dari itu, golongan darah tidak sesuai, program akan selesai. Namun, jika program benar atau bernilai true, maka program akan meminta inputan RH. RH pun begitu, akan melakukan percabangan, di mana jika RH bernilai positif atau RH bernilai negatif, maka program akan melanjutkan meminta input berat badan. Namun, jika inputan RH tidak sesuai, maka program akan selesai. Di sini, jika RH 0 sama dengan positif, dan RH kedua, RH1 sama dengan negatif, maka program akan mengeluarkan output
nama orang pertama tidak dapat melakukan transfusi karena memiliki RH positif, sedangkan RH penerimanya adalah negatif. Kemudian pada I sama dengan 0, program akan meminta input berat badan. Jika berat badan si pendonor kurang dari 50, maka program juga akan selesai. Setelah melakukan looping for pertama, kita masuk ke looping yang kedua. Looping yang kedua saya menggunakan looping while, di mana akan melihat statement dulu. Pada statement ini, jika X sama dengan 0, maka golongan darah 1, atau bisa kita sebut dengan golongan darah penerima, sama dengan 0, maka program akan mengeluarkan output pendonor harus bergolongan darah O. Kemudian akan melakukan percabangan. Jika golongan darah pendonor sama dengan O, akan mengeluarkan output nama pendonor dapat mendonorkan darahnya ke nama penerima. Namun, jika sebaliknya, program akan mengeluarkan output nama pendonor tidak dapat mendonorkan darahnya ke nama penerima. Begitupun dengan percabangan kedua. Pada percabangan kedua, jika golongan darah penerimanya sama dengan A, program akan melakukan percabangan kembali, di mana jika bernilai positif, pendonor dapat mendonorkan darahnya ke penerima. Namun jika bernilai negatif atau false, pendonor tidak dapat mendonorkan darahnya ke penerima. Begitupun dengan golongan darah B. Jika golongan darah B bernilai positif, maka bernilai true, maka program akan mengeluarkan output nama pendonor dapat mendonorkan darahnya ke penerima. Namun jika tidak, program akan mengeluarkan output pendonor tidak dapat mendonorkan darahnya ke penerima. Begitupun dengan golongan darah terakhir, di mana golongan darah AB. Jika golongan darah pendonornya O atau AB atau A atau B, maka pendonor dapat melakukan pendonoran darah kepada penerima. Namun jika di lain itu, maka pendonor tidak dapat melakukan transfusi darah kepada penerima. Dari sini, program akan melakukan assignment atau penugasan X ditambahkan dengan 1, di mana ketika X ditambahkan dengan 1, maka nilai while ini akan berubah menjadi 1. Ketika nilai while berubah menjadi 1, maka program tidak akan berlanjut. Berikut ini adalah program biologi yang telah saya buat. Di sini dapat kita lihat saya memasukkan library iostream, kemudian masuk ke fungsi utama. Pada fungsi utama ini, saya akan mengeluarkan data diri saya, kemudian saya memasukkan deklarasi integer string nama, string golongan darah, integer berat badan, X sama dengan 0, string orang, string RH. Kemudian di sini dapat kita lihat saya memasukkan looping for, di mana looping for ini akan melakukan inputan program yang mana akan memasukkan nama pendonor dan nama penerima, kemudian memasukkan jenis golongan darah pendonor ataupun penerima. Nah, jika inputan golongan darahnya tidak sama dengan yang sudah saya katakan di awal, A, B, O, atau AB, maka program akan berhenti. Namun jika sesuai, program akan berlanjut.
Di sini pun pada looping for ini saya meminta input RH. Nah, namun jika RH-nya tidak sesuai, maka program juga akan selesai. Pada inputan RH ini juga, program akan melakukan pencocokan RH antara pendonor dan penerima donoran. Di mana jika pendonor masukan RH-nya adalah positif dan penerima melakukan inputan negatif, maka pendonor tidak dapat melakukan transfusi karena memiliki RH positif, sedangkan RH penerimanya adalah negatif. Dan program akan selesai. Kemudian, di sini saya juga meminta membuat program agar pada looping for ini, program meminta inputan berat badan untuk pendonor. Jika kurang dari 50 kilo, maka pendonor tidak dapat mendonorkan darahnya. Kemudian kita masuk ke perulangan while, di mana X sudah saya deklarasikan sebagai 0. Pada if pertama, program akan melakukan pengecekan apakah pendonor sesuai dengan penerima donoran darah. Jika pada kondisi pertama, jika penerimanya adalah bergolongan darah O, maka pendonor harus bergolongan darah O. Jika sesuai, maka program akan melakukan melakukan output dapat mendonorkan darahnya. Namun jika tidak, program akan mengeluarkan output tidak dapat mendonorkan darahnya. Begitupun dengan kondisi yang kedua, jika penerima bergolongan darah A, maka pendonor harus bergolongan darah O atau A. Jika sesuai, maka program akan mengeluarkan output dapat mendonorkan darah. Namun jika tidak sesuai, maka tidak dapat mendonorkan darahnya. Begitupun pada kondisi yang ketiga, di mana penerima bergolongan darah B, maka sesuai yang di atas, jika golongan darahnya sesuai, maka mendonorkan darahnya dapat. Namun jika tidak, pendonor tidak dapat mendonorkan darahnya. Begitupun dengan kondisi yang terakhir, yaitu jika penerima bergolongan darah AB. Pendonor dapat bergolongan darah O, A, B, atau AB. Jika pendonor di luar dari golongan darah itu, maka tidak dapat mendonorkan darahnya. Namun, jika sesuai, maka dapat mendonorkan darahnya. Mari kita mulai programnya. Di sini, saya akan memasukkan nama pendonornya, Raffi. Kemudian, masukkan jenis golongan darah, masukkan dengan huruf kapital. Masukkan jenis RH-nya. Masukkan berat badannya. Di sini saya masukkan berat badan saya 90. Kemudian masukkan nama penerimanya. Golongan darahnya A juga. RH-nya positif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pendonor dapat bergolongan darah O atau A, di mana di sini penerima dengan golongan darah A dapat menerima darah dari golongan darah O atau golongan darah A. Di sini pendonor bergolongan darah A. Kemudian program juga mengeluarkan output Raffi dapat mendonorkan darahnya ke Irfan. Sekian dari program yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.